Baik, baik. Saya ke Pak Zakir. Pak Zakir, dengan adanya begitu masyarakat yang menolak dilakukan rapid test, apakah ini akan mempengaruhi begitu temuan jumlah pasien positif? Sebenarnya yang tidak sampai di masyarakat itu adalah kenapa petugas kesehatan turun melakukan rapid test. Kesan yang diterima oleh masyarakat seolah-olah petugas kesehatan turun mencari-cari pasien karena kurang pasien. Ini yang tidak sampai, tidak dilakukan oleh, maaf, jubir Satgas baik provinsi maupun kota sangat tidak maksimal mengedukasi masyarakat setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Mestinya setiap ada kasus-kasus begitu, tampil bicara bahwa tenaga kesehatan turun melakukan rapid test karena diduga di tempat itu ada pasien positif yang pernah kontak, sehingga kita akan melakukan tracing untuk melokalisasi agar penyebaran COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Ini yang harus sampai ke masyarakat. Tapi tidak pernah ada yang tampil menjelaskan ini. Pak Gubernur, oke lah, silahkan secara makro berpikir. PJ Wali Kota harus lebih teknis. Mohon maaf Pak Sekda, mohon maaf Pak Wali. Tadi malam untuk acara ini saya keluar jalan naik mobil. Sepanjang jalan, mulai dari Pantai Losari, orang nongkrong. Di depan gedung kesenian, ratusan anak muda nongkrong. Di penjual Saraba Cerekang, ratusan orang nongkrong. Tidak cukup 1% yang pakai masker, Pak. Pertanyaannya kemudian, apakah cukup ini dengan himbauan? Tidak, harus ada eksekutor. Harus ada yang melakukan eksekusi. Tidak mungkin Pak Gubernur turun melakukan eksekusi ini. Ini wilayah pemerintah kota, kalau di kabupaten, ini wilayah kabupaten untuk menggerakkan ini. Apakah kita mau membiarkan 2 hari terakhir ini anak muda yang banyak terpapar? Dengan setiap malam membiarkan mereka berkumpul tanpa ada edukasi, tanpa ada tindakan preventif, tanpa ada tindakan-tindakan yang real. Maaf, bukan himbauan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, tetapi keteladanan. Sekali lagi keteladanan. Bicara protokol kampus tadi sesuai pertanyaan, kami sudah menyiapkan 4 skenario. Ada skenario optimis, ada skenario moderat, ada skenario pesimis, ada skenario sangat pesimis. Kami siap kalau untuk itu. Tapi percuma kami siap dengan segala infrastruktur kampus, mulai perkuliahan, laboratorium, pelayanan administrasi, kegiatan di sekitar kampus. Kami siap dengan protokol. Misalnya kayak kondisi seperti sekarang di Makassar, yang grafik kurvanya naik dan melandai, maka kami harus pakai skenario pesimis. Apa itu skenario pesimis? Seperti yang kita lakukan sekarang, kuliah semua online, laboratorium diganti dengan pengolahan data dan sebagainya. Tapi yang bahaya Pak Sekda Tabe, Pak Wali Tabe, kalau kurva ini terus naik, dengan kondisi masyarakat mulai frustasi, mulai lapar, harus kita prediksi kondisi yang mungkin post mayor. Nah, ini harus kita lakukan segera sekarang. Yang pertama tadi mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan eksekutornya dibawa Pak Wali Kota. Pasti disupport. Kalau Pak Wali Kota berkonsultasi dengan Pemprov, meminta bantuan dengan Pemprov, pasti disupport. Tetapi eksekutornya di lapangan bagaimana Pak? Berikan saya contoh, restoran mana yang sudah menerapkan protokol. Mereduksi 50% pengunjung, pelayannya pakai masker dan face shield, di luarnya ada cuci tangan, di dalam ada hand sanitizer, berjarak, kursinya berjarak dengan reduksi 50%. Kasih contoh masyarakat. Anggaplah misalnya toko yang kemarin dibela ini, toko apa itu? Yang di depan Mall Ratu Indah. Itu kasih contoh, ini loh, toko mau buka protokolnya begini. Kantor wali kota, apakah sekarang ini sudah menerapkan protokol-protokol itu? Kasih contoh, itu yang perlu dibikinkan. Baik, kita persilakan Pak Abdul untuk menanggapi. Silakan Pak Abdul.